dipersilakan. Baik, selamat pagi semuanya. Di sini saya dan Adel akan mempresentasikan mengenai nutrisi pangan pada lansia. Baik, secara umum seseorang dikatakan lanjut usia atau lansia itu apabila usianya sudah 65 tahun ke atas. Lansia merupakan bukan suatu penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Bagi lansia, pemenuhan kebutuhan gizi yang diberikan dengan baik dapat membantu dalam proses beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang dialaminya. Selain itu, dapat menjaga kelangsungan pergantian sel-sel tubuh sehingga dapat memperpanjang usia. Selanjutnya mengenai kriteria pangan pada lansia. Jadi yang pertama ada makanan yang rendah gula. Lansia yang mengidap diabetes, tekanan darah tinggi, atau kolesterol tinggi itu sebaiknya mengkonsumsi makanan yang kaya nutrisi dengan rendah kalori, rendah lemak, dan rendah gula. Kemudian makanan memiliki kandungan vitamin seperti vitamin K, vitamin C, vitamin D, vitamin A, dan vitamin B12 untuk membantu metabolisme tubuh secara maksimal. Selanjutnya, makanan mengandung serat dalam jumlah besar yang bersumber pada buah, sayur, dan beraneka pati yang dikonsumsi dengan jumlah yang bertahap. Kemudian menggunakan bahan yang tinggi kalsium seperti susu, yogurt, dan ikan. Kemudian makanan mengandung zat besi, Fe dalam jumlah besar seperti yang terdapat pada kacang-kacangan, hati, daging, bayam, dan sayuran hijau. Kemudian makanan sebaiknya yang mudah dikunyah seperti bahan makanan lembek. Kemudian perlu diperhatikan porsi makanan. Jangan terlalu kenyang. Porsi makanan hendaknya diatur merata dalam satu hari sehingga dapat makan lebih sering dengan porsi yang kecil. Kemudian lebih dianjurkan untuk mengolah makanan dengan cara dikukus, direbus, atau dipanggang. Kurangi makanan yang digoreng. Oke, baik. Saat ini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pangan apa saja yang dimakan oleh lansia. Ini hitungannya harian. Jadi, di sini kami membaginya menjadi 4. Yang pertama ada breakfast atau sarapan, kemudian ada makan siang, snack, dan dinner. Baik, untuk di sini untuk breakfast-nya, kami memilih menunya yaitu oatmeal. Jadi oatmeal sendiri itu dibuat dari oat flakes yang kemudian dia akan direbus. Setelah direbus, jadi akan dicampurkan dengan susu. Susu di sini kami memilih susu sapi tapi yang low fat. Karena yang seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk lansia ini harus dipilih pangan yang memiliki kadar lemak yang rendah. Dan juga strawberry, blueberry, mangga sebagai topping, juga cashew roasted atau kacang mente yang dipanggang itu sebagai penambah tekstur ya. Sebenarnya kalau di sini total energi yang didapat adalah 351,9 kilokalori dengan karbohidrat 42,2 gram. Kalau misalnya di sini kan kita lihat sendiri untuk kandungan lemak dari susu sapi ini bisa lebih dikurangi lagi dengan penggunaan susu kedelai kalau mau
lemak yang lebih kurang lagi. Selanjutnya untuk makan siang, untuk lunch-nya kita memilih ini sayur bening ya. Jadi sayur beningnya ini terbuat dari sosis yang dibuat dari kacang kedelai, kemudian ada sawi hijau, ada tahu, ada garam, dan juga sweet corn atau jagung manis. Dan kita menambah karbohidrat di sini, nasi putih sebanyak 30 gram. Kemudian untuk snacknya kami memilih salad buah yang terdiri atas mixed fruit atau campuran buah-buahan dan juga mayones yang diperuntukkan untuk salad di mana kadar lemaknya ini 50%, kemudian ada condensed milk atau susu kental manis yang mengandung gula dan juga lemak sebanyak 10%. Dan untuk penambah tekstur, kita menggunakan cashew roasted. Di sini kandungan energinya bisa dilihat lebih tinggi ya daripada yang lain. Karena, kalau bisa begitu, karena ini energinya banyak banget di buah sama mayones. Tapi kandungan energi walaupun tinggi, tapi di satu sisi makanan ini mempunyai nilai serat yang tinggi juga. Dan juga rasa yang manis dan enak. Kemudian ini untuk dinner, kita memilih macaroni with tomato sauce dan juga ditambahkan slice of cheese sebanyak 20 gram. Dan di sini total kandungan energinya adalah 437,3 kilokalori. Untuk makanan-makanan yang kita sudah pilih, kami melihat lebih ke tekstur makanannya yang lebih mudah dikonsumsi oleh lansia. Mungkin itu saja dari kami. Di sini ada kandungannya, kandungan totalnya, dan rekomendasi total jumlah energi harian yang untuk lansia itu kan ada sekitar 1.550 kilokalori, dan dari menu yang sudah disusun tadi itu mencapai 1.568,2 kalori. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Oke deh. Bisa lihat lagi screen yang mana tuh Del? Yang pertama itu loh Del. Yang ada resep yang pertama. Nah, itu. Mana ada hilang deh. Lewat. Ini deh. Jadi ini kan pakai susu sapi nih ada ya, milk liquid low fat. Jadi ini yang rendah lemak ya, Del. Ya. Oh tadi saya baca ini saya salah baca sih. Saya baca ini yang ini yang tinggi lemak. Makanya saya minta ulang nih, kok kayaknya ada yang aneh itu. Ternyata udah yang low fat ya. Terus tadi katanya bisa diganti pakai susu kedelai ya. Ya itu bagus juga sih kan. Nah dan kadang kalau bukan, tadi alasannya bisa diganti pakai susu kedelai itu apa? Supaya tuh kandungan lemaknya lebih rendah, karena kan kandungan lemak dari hewani dan nabati juga beda ya Pak ya. Oh iya. Kalau kandungan lemak hewani kan lebih beresiko di kolesterol. Iya benar. Tapi selain itu juga kadang ada yang apa namanya, alergi terhadap lemak hewani, bisa diganti dengan lemak nabati yang sumbernya itu dari ini ya, hasil nabati ya, dari susu kedelai itu bisa. Itu alasannya sih juga. Terus totalnya tadi
1.568. Oh ya, lebih sedikit nggak masalah lah ya. Oke. Air. Oh, airnya di sini yang sedikit masih. Airnya, ya. Jadi lansia itu perlu yang lebih. Ya mungkin ini kan hanya makanan ya. Makanan ya. Kalau air kan bisa diminum di luar itu untuk kebutuhannya. Ya sudah kalau gitu lanjut sekarang ke ini deh, ke kelompok Krishna. Kelompok Edayu. Silakan share screen. Baik, selamat pagi. Di sini saya dan Krishna akan mempresentasikan tentang menu harian lansia pria usia 65 sampai 80 tahun. Sebenarnya kita akan bahas dulu apa itu lansia. Lansia itu adalah kelompok penduduk yang berumur 60 tahun atau lebih. Asupan zat gizi adalah salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan kesehatan lansia dan menurunkan berbagai risiko terkait dengan proses penuaan dan penurunan fungsi kognitif. Di sini menu harian yang kami siapkan untuk lansia, yang pertama itu ada untuk sarapan atau makan pagi, ada bubur ayam, buah pisang susu, dan susu skim. Untuk jumlah proporsi dan energi, untuk jumlah proporsi energi dan karbohidrat bisa dilihat pada tabel tersebut. Kemudian untuk selingan yang pertama itu ada kue nagasari dan jus melon. Untuk energi yang diperoleh dari selingan ini yaitu 185,8 kilokalori dan karbohidratnya 42 gram. Untuk makan siang, menu yang disiapkan yaitu nasi tim, ikan goreng, semur tahu, sayur daun kelor, dan buah semangka. Untuk energi yang diperoleh yaitu 462,2 kilokalori dan karbohidrat yang diperoleh 51,2 gram. Kemudian untuk selingan yang kedua ada jus alpukat dan kue timus. Di sini energi yang diperoleh yaitu 187,6 kilokalori dan karbohidratnya 26,3 gram. Baik, di sini saya akan melanjutkan ini menunya yang di mana yang dikonsumsi pada lansia pada saat makan malam. Di sini kita memilih yang pertama ada lontong dengan berat sebesar 200 gram dengan perolehan energi sebesar 376,2 kilokalori dengan karbohidrat 71 gram. Lalu ada lauknya seperti lodeh tahu dan tempe, yaitu seberat 150 gram dengan perolehan energi sebesar 124,4 kilokalori dan kandungan karbohidratnya sebesar 7,2 gram. Dan juga di sini kami menambahkan buah
yang dimana di sini buah yang kami gunakan adalah pisang kepok, yang itu sebanyak 100 gram. Ya, energi yang diperoleh di sini sebesar 115,9 kilokalori dengan total karbohidrat 31,2 gram. Nah, berdasarkan menu itu, maka total energi yang diperoleh pada makan malam ini adalah sebanyak 616,5 kilokalori dan karbohidrat sebesar 109,4 gram. Nah, lalu ada selingan 3, yang dimana ini dikonsumsi ini kami merekomendasikan untuk minum susu skim atau tak berlemak cair dengan total berat sebesar 150 gram untuk memperoleh energi sebesar 52,3 kilokalori dan karbohidrat sebesar 7,4 gram. Yang dimana total energinya yaitu 52,3 dan karbohidrat sebesar 7,4. Nah, berdasarkan yang tadi telah dijelaskan, maka total semua menu harian lansia pria umur 65 sampai 80 di sini adalah energinya sebesar 1887,2 kilokalori dengan perolehan protein sebesar 65,7, lemak sebesar 47,2, karbohidrat sebesar 309,9, air sebesar 0 gram dan serat sebesar 17,6 gram. Untuk kandungan lainnya bisa dilihat pada tabel. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan angka kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air yang dianjurkan per orang untuk lansia, yang dimana bisa kita lihat di sini pada lansia laki-laki berumur 65 sampai 80 tahun itu energi yang dibutuhkan itu sebesar 1.800 kilokalori dengan perolehan protein 64 gram dan lemak sebesar 50 gram. Karbohidrat sebesar 275 gram, serat 25 gram dengan air 1.800 ml. Nah, di sini kami juga membandingkan angka kecukupan gizi anjuran Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2019 dengan gizi menu harian lansia pria umur 65 sampai 80 tahun yang kami buat. Yang dimana energi dari anjuran Menteri Kesehatan ini yaitu sebesar 1.800 kilokalori, sedangkan gizi menu lansia pada menu kami di sini 1.887,2, yang dimana di sini mengalami sedikit kelebihan pada menu yang kami buat. Lalu ada protein sebanyak 64 gram sesuai dengan anjuran Menteri Kesehatan, dan di mana menu gizi kami di sini memperoleh protein sebesar 65,7, yang dimana ini lebih sekitar 1,7 gram. Lalu ada lemak yang dianjurkan itu sebesar 50 gram, dan gizi menu lansia yang kami buat di sini lemaknya sebesar 47,2 gram. Di sini masih kurang untuk sebanyak 3 gram kurang lebih. Lalu ada karbohidrat yang dianjurkan sebanyak 275 gram, dan yang menu kami buat di sini karbohidrat yang diperoleh di situ sebanyak 309,9, itu sekitar 35 gram lebih pada menu lansia kami buat. Lalu ada total serat sebanyak 25 dan gizi menu lansia kami sebanyak 17,6, yang dimana di sini juga masih total serat masih kurang sekitar 8 gram. Nah, sebenarnya pada menu lansia di sini itu tergantung pada lansianya juga, karena apakah dia mengalami suatu penyakit tertentu sehingga kandungan karbohidratnya bisa dikurangi atau energinya juga dikurangi. Di sini kami menggunakan gizi menu lansia pria umur 65 sampai 80 tahun yang lansia di sini tidak mengalami suatu penyakit tertentu atau tidak mengalami suatu penyakit bawaan. Di sini kami juga tidak mencantumkan air yang dikonsumsi lansia pada menu yang kami buat, karena air di sini hanya tidak menyumbangkan kalori, atau bisa dibilang kalorinya itu 0. Dan sesuai anjuran Menteri Kesehatan untuk lansia yang sehat itu mengkonsumsi air sebanyak 1.800 ml. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, makasih Krisna.
Jadi keduanya tadi bagus presentasinya. Terus sudah saya lihat itu yang Krisna kan pakai acuannya lansia pria 65 sampai 80 tahun ya. Kalau tadi yang kelompoknya AD, kelompoknya AD, kelompoknya Adel itu acuannya apa ya? Yang 1500. Itu apa namanya? Karena kita ngambilnya lansia wanita, Pak. Oh, Jadi wanita. Ya. Panas lebih kecil ya. Ya. Di sini saya mau mengingatkan juga bahwa untuk nah ini kan lansia. Nah, tadi karena Krisna menjabarkan sih, dia menjabarkan di akhir slide itu kan menjabarkan tuh membandingkan apa namanya resep yang telah dibuat dengan peraturan menteri itu. Jadi kelihatan di sana karbohidratnya masih tinggi. Itu masih tinggi ya, lumayan itu tinggi. Selisihnya kan dari 300 berapa tuh, sedangkan standarnya itu acuannya 270-an ya tadi ya. Ya, itu masih tinggi, itu harus diperhatikan karena yang namanya lansia, rentan penyakit gula itu ya, diabetes kayak gitu. Tapi kalau seratnya tinggi nggak masalah. Cuma itu aja. Jadi susah-susah gampang sebenarnya ngurus lansia tuh, sama kayak kita ngurus anak kecil mungkin ya. Ya, sudah. Ada yang mau ditanyakan?